Salih itu sering diartikan baik. Pak Soleh, bapak yang baik. Di dalam Al-Quran, kebaikan itu setidaknya ada 5-6 nama. Satu, ada yang disebut dengan Tayyib namanya. Tayyib, dalilnya Quran surah kedua ayat 168. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau disebutkan tayyib itu artinya baik fisiknya, sehat. Karena itu di ayat ini diperintahkan seluruh manusia, apalagi orang beriman, jika ingin mengkonsumsi makanan apapun, cari yang menyehatkan. Tidak semua yang diinginkan itu mesti dimakan. Tidak semua yang disukai itu mesti dikonsumsi. Kata Allah, kalau Anda ingin sehat, sederhana. Cari makan dengan cara yang halal. Dari yang halal itu, belikan yang menyehatkan untuk tubuh kita. Ya, kalau memang nasi kita makan sehat, ambil nasi. Kambing menyehatkan, silahkan makan daging kambing. Tapi kalau kemudian itu berpotensi mengganggu kesehatan kita, jangan dikonsumsi, kata Al-Quran. Karena itu kalau orang Arab ditanya, kaifa haluk ya akhi, apa kabar? Dia menjawab, alhamdulillah ana tayyib. Itu asalnya saya sehat, fisik saya baik. Nah, kalau kita ingin katakan fisiknya baik dan pikirannya pun baik, sifatnya baik, sehat dan jujur, sehat dan sabar, sehat dan tawadhu, sehat dan rendah hati, maka sifat berubah kemudian namanya dalam Al-Quran menjadi khair. Apa namanya? Khair. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, sebelah kiri paling atas di mushaf. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu orang Islam, kalian umat yang terbaik, punya sifat yang istimewa yang pernah dilahirkan untuk semua manusia. Kata Allah, kalau pernah ada manusia tinggal di bumi semuanya, tidak akan pernah ada yang punya sifat baik melebihi orang Islam. Orang jahiliyah itu orang paling buruk yang pernah tinggal di bumi. Diturunkan risalah Islam, turun Al-Quran, dan merubah mereka menjadi orang paling baik yang pernah hidup di bumi. Jadi kalau di Indonesia ini ada orang Islam, itu mesti lebih baik sifatnya. Khair ummah. Tampilkan. Nah, kalau sifat berubah jadi sikap, maka berubahlah namanya dari khair jadi ma'ruf. Jujur, itu sifat. Tapi kalau disogok, kemudian dia menolak, itu sikap namanya. Sedang bekerja, Pak, tolong tanda tangan. Lihat, ini nggak benar ini. Saya nggak mau tanda tangan. Jadi saya jadi tahiyat, nggak mau maksiat. Nah, itu ma'ruf namanya. Ma'ruf sifat yang berubah jadi sikap. Khair sifat, jujur sifat, anti sogok sikap. Sabar sifat, dicela membalas dengan yang baik sikap, itu ma'ruf. Karena itu khair dan ma'ruf sering disatukan dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tapi apakah semua sikap baik itu dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Non-muslim banyak yang jujur, non-muslim banyak yang suka berderma, bantu, ada yang bantu bangunan, bantu bikin jalan dan sebagainya. Tapi apakah perbuatannya dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Nah, ketika kebaikan tadi dikerjakan karena Allah, maaf, jujurnya karena Allah, kerja karena Allah, mengajar karena Allah, tadi yang bertahan di pesantren karena Allah, maka berubah kemudian kata ma'ruf ini menjadi ihsan. Ihsan. Ya, hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan, perhatikan cara menerjemahkannya. Saya mohon izin tidak bermaksud mengajari, hanya menyampaikan apa yang guru kami telah sampaikan. An ta'budallaha, engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Minumnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, belajarnya ibadah, mengajarnya ibadah, semua aktivitas. Merawat rumah tangga ibadah, semuanya. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Walaupun kau tak mampu menyaksikan Allah saat beribadah itu, maka rasakan Allah sedang mengawasi kita. Jadi kalau kita sadar sedang diawasi Allah dan itu membunjah dalam jiwa kita, mustahil berbuat maksiat. Anda akan minum dan sadar saat akan minum sedang diawasi oleh Allah, maka mustahil menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah. Orang sedang bekerja ditawari korupsi, merasa diawasi Allah, mustahil korupsi. Itu ihsan namanya. Di Quran surah ke-46 ayat ke-15, ihsan. Nah, sekarang kalau kita gabungkan tayyib, badannya sehat fisiknya,
Khair sifatnya mulia, ma'ruf sikapnya baik, ihsan dikerjakan karena Allah semua kebaikan itu. Menggabungkan 4 ini, maka itu yang disebut dengan salih. Di salih gabungan dari thayyib, khair, kemudian ma'ruf dan ihsan. Karena itu Allah memberikan kalimat fitrah dalam Al-Quran. Setiap orang tua, bahkan sejak anaknya dalam kandungan, pasti mengharapkan anak yang saleh. Buka Quran surah ke-7 ayat 189. Perhatikan pertengahan sampai ujung ayatnya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ketika suami istri mulai bergaul, istrinya mengandung kandungan ringan sampai berat, maka fitrahnya akan mulai berdoa kepada Allah, suami dan istri, ya Allah, mohon jadikan anak lahir nanti anak yang salih.